Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vio Arinda Rahmania, kelas 1M, NIM 2021-1434492, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI CHT CNLB. Teori-teori pendidikan klasik. A. Pendidikan klasik. Pendidikan klasik adalah pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya atau pengetahuan, ide-ide, atau nilai-nilai telah ditemukan oleh pemikir terdahulu. Pendidikan hanya berfungsi memelihara atau meneruskan ke generasi berikutnya. Jadi, guru tidak perlu susah-susah mencari ataupun menciptakan pengetahuan, konsep atau nilai-nilai baru sebab semua sudah tersedia, tinggal bagaimana menguasai dan mengajarkannya pada siswa. Dalam teori pendidikan klasik lebih menekankan pada isi pendidikan daripada proses atau bagaimana mengajarkannya. Isi pendidikan tersebut diambil dari disiplin-disiplin ilmu yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu. Dalam pendidikan klasik, tugas guru dan pengembang kurikulum adalah memilih dan menyajikan materi sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik sebelum menyampaikannya pada peserta didik. Pendidik harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh karena tugas pendidik bukan hanya mengajarkan materi, pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan dan menanamkan nilai. 1. Pendidikan dalam perspektif empiris. John Locke sebagai tokoh utama dari aliran ini mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum ditulisi atau lebih dikenal dengan istilah teori tabula rasa. Aliran empirisme merupakan aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan anak yang dibawa sejak lahir tidak dianggap penting. Selain itu, aliran ini juga berpandangan bahwa perkembangan seseorang tergantung 100% kepada pengaruh lingkungan atau kepada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Jadi, aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan bersumber utama dari pengalaman yang masuk melalui indera dan pengaruh eksternal dalam kehidupan baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan pembawaan lahir tidaklah dianggap penting sebagai faktor penentu pengetahuan. Segala sesuatu yang tidak masuk atau dirasakan melalui indera boleh jadi mereka katakan tidak benar-benar ada. Oleh karena itu, aliran ini juga sering dikatakan menolak keberadaan Tuhan dan benda-benda yang bersifat metafisika. Aliran ini juga melahirkan sekularasi dalam pendidikan. Salah satu contohnya seperti bagaimana kita mengetahui bahwa api itu panas. Seorang empirisme akan berpandangan bahwa api itu panas karena memang dia mengalaminya sendiri dengan menyentuh api tersebut dan memperoleh pengalaman yang kita sebut panas. Pendidikan dalam perspektif empiris. Menurut John Locke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan yaitu A. Pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. B. Pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, atau nasihat. C. Anak didik harus diamati dari dekat untuk melihat 1. Apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya. 2. Hasrat-hasratnya yang sangat kuat. 3. Kecenderungannya mengikuti orang tua tanpa merusak semangat anak tersebut. 4. Anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini, kepada anak harus diberikan alasan tentang hal yang dituntut darinya. 5. Pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban bagi anak tersebut, namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermain yang terbuka seluas mungkin bagi si anak tersebut berbagai kemungkinan yang dapat timbul. Kedua, pendidikan dalam perspektif nativisme. Nativisme, teori ini kebalikan dari teori empirisme, yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau ilmiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seseorang anak. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya nativescer, artinya terlahir. Pemikiran ini dipelopori oleh
Schopenhauer, seorang filsuf berasal dari Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir, hasil dari pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan manusia atau seseorang ditentukan oleh pembawaan dari lahir, dan pembawaan itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Maka dari itu manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk yang dibawanya sejak lahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan aktif atau berdaya dalam mempengaruhi perkembangan, serta pendidikan juga tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seorang manusia, dan tidak akan adanya gunanya untuk perkembangan. Adalah pernyataan atau kehidupan sehari-hari seringkali ditemukan anak yang mirip dengan orang tuanya secara fisik, dan anak juga mewariskan bakat-bakat yang dimiliki orang tuanya. Contoh orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seniman, ia berusaha mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk memahat dan melukis serta mendatangkan guru untuk mengajarkannya melukis. Oleh karena itu, pemikiran ini merupakan pemikiran pesimis di dalam pendidikan. Belajar dari kehidupan, keyakinan kadang-kadang harus pula dilandasi oleh pengetahuan. Keyakinan yang kurang dilandasi pemahaman tentang sesuatu secara lengkap, terkadang jadi seperti keyakinan yang cenderung pada sikap membabi buta. Pendidikan dalam perspektif konvergensi, faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangatlah penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai mana sama halnya dengan teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan dan juga pembawaan buruk. Pembawaan anak yang dibawa pada waktu sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Aliran ini dikemukakan oleh William Strand tahun 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Kemampuan yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat kemampuannya. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata hasil dari konvergensi. Strand berpendapat hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Diibaratkan ada dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan sebagai berikut. Menurut teori konvergensi pendidikan berdasarkan A, pendidikan mungkin dilaksanakan. B, pendidikan disebut sebagai pertolongan kepada lingkungan anak-anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. C, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan, memahami tumbuh dan kembang manusia. Adapun variasi pendapat tentang faktor yang menentukan tumbuh dan kembang. Pada strategi yang paham tentang tingkah laku atau sikap manusia, model mengajar, dan gagasan belajar mengajar dari beberapa uraian di atas yang cocok dapat diterima sesuai dengan kenyataan adalah teori konvergensi yang tidak mengekstrimkan faktor pembawaan. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.